Selamat pagi anak-anak SD Santo Markus 1 yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan bugar di tengah situasi pandemi saat ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, akan lebih baik kita memulainya dengan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Izinkan Miss Lia untuk memimpin ibadat pagi kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, mari kita mulai kegiatan kita dengan berdoa bersama. Dengan posisi yang baik, sikap duduk yang baik, lipat tangan kita dan tutup mata. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kau telah memberkati waktu istirahat kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang segar, keadaan yang sehat untuk kami boleh beraktivitas kembali. Ya Bapa, sebentar kami akan melaksanakan proses belajar kami, proses BDR kami. Kiranya Engkau menyertai kami ya Bapa, agar kami dapat menangkap apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru kami dengan baik. Mampukan Bapak Ibu Guru kami agar dapat membimbing kami. Mampukan mereka ya Bapak, agar mereka tetap bisa melayani, mendidik anak-anak SD Santo Markus ini dengan baik. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya hadirlah di tengah-tengah hati kami ya Tuhan, agar firman-Mu bisa menjadi kekuatan bagi hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, marilah kita mendengarkan Injil kita pada hari ini. Bacaan Injil terambil dari Yohanes bab 12 ayat 24 hingga 26. Miss Lia akan membacakan Injilnya. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita sudah mendengar Injil kita pada hari ini terambil dari Yohanes bab 12 ayat 24 hingga 26. Ada beberapa hal yang dapat kita petik dari Injil kita pada hari ini, yang mana nanti kita dapat implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Nah, jangan malas-malesan. Di sini situasi masih pandemi ya anak-anak ya. Kita masih dikuatkan oleh Injil dari Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk senantiasa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, dan tidak malas. Jika kita memiliki pekerjaan atau tugas, segera diselesaikan, tidak ditunda-tunda, karena nanti yang rugi siapa? Kamu sendiri yang rugi.
rugi waktu, rugi tenaga, dan juga nanti pastinya akan menjadi berat ketika tugas tersebut, pekerjaan tersebut ditumpuk terus. Nah, misalnya juga mau ingatkan, ketika orang tua kalian meminta tolong, jangan dibantah ya. Kita laksanakan, kita kerjakan apa perintah dari orang tua kita. Nah, jangan menunda-nunda hingga akhirnya kita menjadi lupa apa yang harus dikerjakan. Itu tidak baik ya. Yang kedua, Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk mengalahkan ego kita. Jangan egois, tetap rendah hati. Menjadi anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Kita harus menghargai dan menghormati sesama. Ke saudara kita, ke teman, lebih lagi orang tua dan juga bapak ibu guru. Ada yang masih ingat? Tuhan Yesus mengajarkan apa kepada kita yang paling utama? Ini apa? Oke, cinta kasih, love. Marilah kita jadikan cinta kasih sebagai pegangan hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk setia dan tulus menjadi pelayan Kristus. Kita dapat memulainya dari hal-hal kecil. Karena segala sesuatu pasti dimulai dari hal kecil terlebih dahulu. Tidak bisa langsung ke hal yang besar. Nah, contohnya tidak pernah absen ketika doa pagi dan juga doa Angelus. Jadi, jangan lupakan berdoa kepada Tuhan karena doa merupakan komunikasi. Jalan satu-satunya untuk kita berkomunikasi kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak berdoa dan tidak berkomunikasi, bagaimana Tuhan bisa tahu apa yang kita mau, apa yang kita perlu? Tuhan tidak pernah menjauh dari kita, tapi kitalah yang selalu menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu, berdoalah dalam segala situasi, baik suka maupun duka. Berdoa sederhana saja, Tuhan tahu apa yang kita sampaikan. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlu. Baiklah anak-anak semua, sekian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dikuatkan untuk menjadi pribadi yang bertumbuh dalam iman. Amin. Mari anak-anak, kita satukan segala doa dan permohonan kita. Tutup matanya, siapkan hati kita. Ya Bapa, terima kasih karena firman-Mu kami boleh diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kiranya melalui firman-Mu ini kami tetap bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, menjunjung tinggi cinta kasih, dan pastinya selalu konsisten untuk berkomunikasi kepadamu. Amin. Baiklah anak-anak, mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Markus,
Doakanlah kami, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, doa pagi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus.